Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ustadz Muhammad Khabir Sirot, MPDI, selaku dosen pengajar mata kuliah Kitabah, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat tentang sebuah isu yang sering terjadi di lingkungan sekitar, yaitu bullying. Bullying adalah masalah yang serius yang sering menjadi perhatian global dalam beberapa tahun terakhir. Tindakan bullying dapat memiliki dampak yang sangat besar pada korban, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, kita perlu memahami apa itu bullying, mengapa kita harus melawan bullying, dan bagaimana kita dapat membangun masyarakat yang peduli dan berempati. Bullying adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mengintimidasi, mengancam, atau melecehkan orang lain. Tindakan ini dapat berupa kekerasan fisik, verbal, maupun emosional, atau bahkan cyberbullying melalui media sosial. Tindakan ini dapat terjadi di mana saja, termasuk di sekolah. Korban bullying seringkali merasa takut, cemas, dan tidak berdaya. Bullying dapat berupa ejekan, hinaan, ancaman, kekerasan fisik, dan bahkan pelecehan seksual. Tindakan tersebut termasuk perilaku yang merugikan dan mempunyai dampak jangka panjang yang buruk pada kesehatan mental dan emosional korban. Saya yakin di antara kalian semua mungkin ada yang pernah menjadi korban bullying atau bahkan melakukan bullying kepada orang lain. Namun, apapun perannya, kita semua harus menyadari bahwa bullying tidak dapat ditoleransi. Setiap orang berhak untuk merasa aman, nyaman, dan dihormati di lingkungan tersebut. Mengapa kita harus melawan bullying? Karena bullying memiliki dampak yang sangat besar pada korban. Korban bullying dapat mengalami depresi, kecemasan, penurunan prestasi belajar, bahkan sehingga bunuh diri. Bullying juga dapat merusak hubungan sosial dan membuat korban merasa tidak percaya diri. Selain itu, bullying juga dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak nyaman bagi semua orang. Ini juga bisa membuat korban merasa terasing dan merasa bahwa mereka tidak punya tempat di lingkungan tersebut. Lalu, bagaimana dapat membangun masyarakat yang peduli dan berempati? Yang pertama, kita perlu memahami bahwa setiap orang memiliki perbedaan dan keunikan. Kita perlu menerima dan menghargai perbedaan tersebut. Dan yang kedua, kita perlu membangun komunikasi yang efektif dan terbuka. Jika kita melihat seseorang yang sedang dibully, kita perlu berani dan berbicara untuk membantu. Yang ketiga, kita perlu membangun empati dan memahami perasaan orang lain. Sebagai contoh, kita dapat bisa memahami dengan menjadi teman yang baik dan peduli terhadap orang lain. Kita dapat mendengarkan masalah mereka dan memberikan dukungan. Kita juga dapat menjadi contoh yang baik dengan tidak melakukan tindakan bullying dan memberikan perilaku positif. Nah, selain itu, kita dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap bullying. Dalam membangun masyarakat yang peduli dan berempati, kita dapat melibatkan semua pihak termasuk keluarga, sekolah, dan komunitas. Kita perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang. Keluarga dapat memainkan peran penting dalam membentuk karakter anak-anak dan mengajarkan mereka tentang pentingnya empati dan kepedulian. Sekolah juga dapat mengadakan program-program anti-bullying dan mempromosikan perilaku positif.
Begitu juga komunitas dapat mendukung kegiatan-kegiatan anti-bullying dan mempromosikan kesadaran masyarakat. Kita juga perlu memahami bahwa bullying dapat terjadi di mana saja, termasuk sekolah, tempat kerja, dan di media sosial. Oleh karena itu, kita perlu memiliki strategi yang efektif untuk mencegah dan mengatasi bullying. Kita dapat menggunakan teknologi untuk membantu dan memantau untuk mengatasi tindakan bullying di media sosial. Kita juga dapat mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap bullying. Selain itu, kita perlu memahami bahwa bullying dapat memiliki dampak jangka panjang pada korban. Korban bullying dapat mengalami trauma yang berkepanjangan dan memerlukan bantuan profesional untuk memulihkan diri. Oleh karena itu, kita perlu memiliki sistem dukungan yang efektif untuk membantu korban bullying. Kita juga perlu memahami bahwa bullying tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada perilaku bullying itu sendiri. Pada bullying dapat memahami perilaku bullying dapat mengalami kesulitan. Perilaku bullying dapat mengalami kesulitan dalam hubungan sosial dan dapat memiliki perilaku yang agresif di masa depan. Oleh karena itu, kita perlu memahami strategi yang efektif untuk mencegah dan mengatasi perilaku bullying. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa anti-bullying bukan hanya tugas satu orang atau satu kelompok, tetapi juga tugas kita